TV dampak dari libur panjang kemarin. Ya. Hampir 5 hari lah ya kira-kira ya, kemudian diduga ini membuat adanya penambahan angka COVID-19 selama 2 hari terakhir, selama kemarin dan juga hari ini. Nah kemarin pada 13 November atau tepatnya pada hari Jumat, ada rekor baru. Kemudian selama sejak 8 bulan Ada terakhir. kenaikan lah begitu ya. Kenaikannya hingga mencapai 5.444 kasus baru COVID-19 di Indonesia. Kasus tersebut merupakan jumlah tertinggi sejak Indonesia pertama kali mengumumkan temuan kasus COVID-19 2 Maret lalu. Penambahan terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan penambahan 1.362 kasus positif. Posisi kedua disusul DKI Jakarta dengan penambahan 1.033 kasus positif. Ini data rilis COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 pada 13 November kalau tidak salah. Sebab tanggal 14 November kemarin itu juga sudah ada rilis terbaru ya. Masih dengan 2 provinsi tersebut sih, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, hanya posisinya tuh bergantian aja. Susul-susulan ya. 13 November Jawa Tengah paling teratas, yang 14 November DKI Jakarta. DKI Jakarta yang teratas. Nomor 2-nya masih Jawa Tengah. Iya betul. Nah kalau kemarin kan itu 13 November jumlahnya 5.444. Di hari kemarin pun yaitu hari Sabtu juga masih di angka 5.000-an. Walaupun ada sedikit penurunan, yaitu ada penambahan 5.272 kasus harian. Sehingga totalnya ada lebih dari 463 kasus ya. Betul ya, ini kita data kami rilis terus tiap pagi ke hadapan Anda. Tentu untuk mengupdate, tujuannya pertama adalah mengupdate dan juga mengingatkan kita semua bahwa potensi bahaya penyebaran COVID-19 itu sewaktu-waktu bisa menghantui kita ya. Kerumunan, lalu tidak menjaga jarak, dan abai dengan yang namanya adaptasi kebiasaan baru itu seperti cuci tangan, menggunakan masker. Nah ini agak sedikit berpotensi menyebarkan dan menambah angka penularan tentunya. Nah untuk membahas mengenai hal ini kita sudah terhubung pemirsa dengan 2 narasumber kami. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga ada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin ke DKI Jakarta terlebih dahulu. DKI Jakarta kemarin diposisikan teratas Pak Wagub untuk angka penambahan kasus. Ini kalau boleh kita tahu kan juga ada penyebutan kalimat keterangan begitu ya. Efek imbas atau kado dari libur panjang kemarin. Seperti apa sih kira-kira penjelasannya lebih konkretnya Pak Wagub DKI? Ya memang ada beberapa ya penyebab daripada peningkatan yang terkonfirmasi hari ini mendeteksi penurunan pada 1 minggu sebelumnya. Jadi di antaranya penyebab ini karena adanya libur panjang beberapa minggu yang lalu, ini salah satu penyebab. Kemudian yang kedua, memang masyarakat di libur panjang ini ya memang memilih keluar kota, memang kita lihat ya. Dari pergerakan mobil yang kita pantau, memang banyak sekali yang pergi ke keluar kota ya, karena memang sudah lama nih nggak ada libur panjang di Jakarta. Di tahun ini memang terjadi 2 kali ya peningkatan sebelum libur panjang minggu lalu, yaitu di bulan Agustus dan di bulan Mei terjadi libur panjang, dan di situ terjadi peningkatan yang cukup. Kemudian juga penyebab lainnya diantaranya memang masyarakat yang kurang ya disiplin terkait penggunaan masker ya. Jadi terjadi penurunan disiplin daripada masyarakat yang menggunakan masker daripada bulan-bulan sebelumnya. Pak Wagub, ini kan judul kita buntut gitu ya, buntut dari libur panjang. Sedangkan libur panjang aja kita udah lupa Pak, karena sudah lewat dari berapa pekan begitu ya. 2 minggu yang lalu ya. Nah itu dia gitu. Apakah ini bisa dikatakan apa? Ada korelasi tracking, begitu ya? nah, ya kan yang cukup lambat gitu diantisipasi atau seperti apa Pak Wagub? Iya memang kalau dampak daripada COVID itu kita rasakan itu 5 sampai 6 hari sebelumnya, bahkan bisa sampai 2 minggu ya. Jadi bukan karena kejadian 1, 2, 3 hari yang lalu baru kita merasakan sekarang. Tapi memang dalam 1, 2 minggu ke belakang itu baru kita lihat dampaknya. Dan memang kan libur panjang ini baru
2 minggu yang lalu libur panjang kita rasakan. Jadi kayak masih bom waktu ya Pak Wagub ya? Ya memang ada korelasinya. Ada korelasinya panjang. sederhananya ya. Kita ke Kang Bima terlebih dahulu. Kang Bima, sepakat juga tidak jika memang ada korelasi antara aktivitas warga pada saat libur panjang dengan penambahan kasus harian selama 2 hari terakhir? Untuk melihat korelasinya tentu kita harus lihat data dan dianalisis. Nggak bisa hanya pakai asumsi saja, jadi semuanya harus data dan analisis. Di Bogor kami melakukan itu, jadi kita lihat dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 12 November, sampai tanggal 12 November. Jadi 26 Oktober sampai 12 November. Kami melihat itu satu periode yang cukup panjang untuk bisa kita lakukan kompilasi data dan analisa data. Dari periode waktu itu asumsinya adalah bahwa masa inkubasi sudah terjadi, interaksi sudah memungkinkan orang sudah terpapar dan kasusnya ada. Ada 538 kasus dalam rentang waktu itu. Dan itu yang poin pertama. Poin kedua adalah terjadi peningkatan rata-rata kasus positif. Kalau sebelum itu 20-an, 30-an, tetapi seminggu terakhir itu kasusnya kemudian meningkat. Ya, bahkan kemarin itu di atas 45 selama beberapa hari. Jadi satu ada lonjakan, dan yang kedua kemudian kita melihat juga polanya. Dari pola itu tetap klaster penyumbang nomor 1 adalah perkantoran, nomor 2 ada keluarga, tapi yang menarik adalah ada sekitar 12% dari penelusuran kasus positif itu kemungkinan besar indikasinya karena liburan panjang. Jadi kita dalami, Arief dan Maria, kita dalami betul kasus positif itu, in-depth interview 538 itu, kemudian hasilnya adalah sekitar 12%, 12% itu terpapar di liburan panjang. Nah, dari yang terpapar karena liburan panjang itu kita bedah lagi. Sekitar 40% adalah dari rekreasi. Kemudian 20% karena silaturahmi keluarga. Ya, jadi 40% ini ke tempat-tempat hiburan, keluarga, rekreasi. 20% karena ada silaturahmi, ada pernikahan, arisan, kumpul-kumpul, dan lain-lain. Kemudian sekitar 45% itu di dalam kota, rekreasinya atau silaturahminya. Sisanya adalah dari luar kota. Nah, itu data-data menunjukkan seperti itu. Jadi betul bahwa peningkatan ini terjadi karena liburan panjang kemarin, gitu. Tapi presentasinya kira-kira 12% tadi. 12%. Nah, kemudian Kang Bima, berarti memang betul ada korelasi di sana kalau kita melihat dari segi data kan ya. Nah, kemudian jadi pertanyaannya adalah sebenarnya yang memang perlu diperhatikan adalah masyarakatnya yang memang tidak patuh akan protokol kesehatan atau mungkin jenis-jenis wisatanya yang kemudian menyebabkan warga ini untuk berkerumun dan juga tidak memungkinkan untuk menjaga jarak maupun menerapkan 3M. Saya kira keseluruhan gitu ya. Jadi yang pertama memang di titik-titik wisata itu tidak semua menerapkan protokol kesehatan yang baik, artinya kapasitasnya tidak 50% bahkan lebih. Dan yang kedua adalah ketegasan pemerintah. Bisa lihat dari data yang saya paparkan tadi, itu kan ada sebagian besar itu dari luar kota. Yang dari kota Bogor sendiri itu kan lebih kecil, yaitu 40%-an saja gitu. Dan kami sudah identifikasi di beberapa titik di kota Bogor yang sangat rawan ya. Dan itu kami lakukan pengetatan protokol kesehatan dan juga rapid secara random di titik-titik itu. Gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak, Kang Bima, Bang Riza Patria ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Usai jeda pada waktu ikut, kami akan kembali.